to four. Wrapping up the victory. That's it. Oke, balik lagi di channel JMT Studio. Kita sekarang ditemenin sama siapa? Pak Odon. Sebut Pak. Pak Odon dari dia ownernya Piknik Cafe di Lewi Munding Majalengka. BTW kalau Piknik Cafe itu kenapa bisa namanya Piknik Cafe sih, Pak? Sebenarnya dulu tuh orang tahunya itu tempat nongkrong biasa ya, warung lah bahkan. Warung. Orang tahunya warung. Orang selalu, saya lihat orang nelpon lagi di mana di tempatnya Odon gitu. Karena dulu saya banyak temennya gitu. Iya. Akhirnya saya mikir dulu saya belum tahu yang namanya branding kan. Akhirnya ini bahaya juga kalau misalnya ini diterusin, orang tahunya ini nama orangnya gitu. Karena saya jujur bukan orang yang siap secara branding personal. Iya. Akhirnya saya cari nama, dan waktu itu 5 tahun ke belakang itu saya lihat bahwa orang selalu menyebutkan kurang piknik. Nah, akhirnya kan entah anak-anak, ibu-ibu, bahkan remaja kan lebih sering mengucapkan itu. Akhirnya saya ambil nama piknik dari ejaan yang Indonesia banget. Kalau luar kan pakainya piknik ya. tulisannya. Kalau ini kan Piknik. lebih isi apa, listen Bisa gitu aja. ya, pengucapannya juga lebih mudah. Itu Ya, sih itu. alasannya. Iya, terus ini maknanya juga ibaratnya apa? Kita buat waktu istirahat gitu ya. Benar sekali. Jadi saya harapannya sih orang datang ke situ nggak sekedar nongkrong, tapi kan lebih memaknai ya, melepas penat. Kapan itu sih, Pak, Piknik Cafe berdirinya? Kalau hitung mundur, sekarang kan ini tahunnya kelima, berarti 2015. Ya, 2015. Saya lupa tanggalnya. Saya yang paling ingat tuh saya mulai jualan itu setelah Lebaran, berarti dihitung April. Nah, itu ada salah satu bulannya ulang tahun saya di situ. Oh iya, Nah, jadi lah sekalian ya. Itu tuh emang pas berdirinya banget atau pas brand piknik keluar gitu, Pak? Saya dulu kan kerja dulu di Kalimantan, akhirnya pulang. Saya ingat waktu itu ibu saya meninggal di awal tahun 2015. Saya berangkat lagi, 3 bulan kemudian saya pulang, mengalami masa transisi dari kerja di orang sampai coba untuk keluar dari jalur. Itu selama 1 bulan lah. 1 bulan. Dia mengalami resah. 1 bulan itu mulailah ya, hitungannya sih di April. Gitu. Kalau tepatnya saya lupa tanggalnya. Berarti itu di Kalimantan tuh emang maksudnya kerja di orangan atau di perusahaan gitu? Di perusahaan swasta. Kebetulan saya kan jurusannya pertanian. Kebetulan jodoh pas saat itu ketemu di perkebunan sawit. Oh, berarti nyambung itu, Pak? Nyambung. Kalau Di di garis urut sih. Gitu. Emang nggak ada ngelanjutin lagi gitu, Pak, buat berusin apa kita kan? Saya sih rencana pengen sih jalan-jalan kalau ada rezeki ke sana buat nostalgia mungkin. Banyak kenangan yang sebenarnya saya nggak kepikiran sebelumnya, karena apa ya, budaya perkebunan itu jauh dari apa yang saya dapat di perkuliahan. Karena perkuliahan saya itu lebih banyak untuk Jawa ya, itu lebih banyak sawah dibanding perkebunan. Budaya itu sebenarnya Sumatera lebih dulu. Dan kaget, tapi kesini kok kayak ada kesan tersendiri gitu dari pasar itu. Mungkin kesana cuma buat main gitu. Mengenang gitu ya. Ya. Kalau dari apa prosesnya itu kita bangun Piknik Cafe itu gimana sih, Pak? Dari mulai nol banget
Sebelum ada menu-menu yang unik gitu. Sebenarnya awalnya kan dulu ceritanya saya tuh setelah lulus, sebelum wisuda, Ah, saya nunggu masa ada waktu senggang iya. menjelang wisuda. Saya ke Jakarta, ke Semarang dan beberapa kota untuk ikutan job fair. Nah, kebetulan di Semarang itu pada waktu itu banyak kedai, tapi bukan kopi ya dulu. Ke coklat banyaknya. Coklat. Iya. Oh, yang lagi rame-rame itu nyoklat kayak gitu ya? Bukan. Bukan, dia kedai coklat. Kalau saya pernah nanya ke orang Semarang di sana tuh emang awal bukan kopi mah, katanya itu lebih cenderung ke hot coklat seperti itu atau es coklat. Milkshake kayak gitu ya? Ya, nah dari situ sebenarnya saya nunggu panggilan, nunggu jawaban di job fair. Saya lebih suka nongkrong di kedai-kedai seperti itu. Iya. Ternyata itu menyisakan jejak. Jejak. Iya, saya nggak pungkiri bahwa itu awal mula saya membuat kedai. Nah konsepnya sebenarnya di awal karena saya modalnya minim, sebenarnya minim banget untuk dikategorikan awal membuka kedai. Dulu warungan, tapi saya di awal ini harus cepat berubah, harus berkembang dari warung biasa menjadi Kafe gitu. Iya, kafe. Itu sih. Terus apa ya? Sebenarnya di awal itu kita malah konsepnya kan ada beberapa pilihan sebenarnya. Jujur dalam ketekanan diri pada saat itu bahwa saya nggak punya pekerjaan, ijazah pada saat itu saya masih ditahan kan karena ikatan kontrak itu. Oh, berarti ditahan pas ijazah dikejar? Iya, waktu di Kalimantan itu ditahan. Akhirnya saya pulang, nggak punya pekerjaan, ijazah ditahan. Akhirnya kan bingung. Pilihan terakhir ketika saya memutuskan antara cari kerja lagi atau membuka usaha. Nah itu yang sebenarnya yang berat. Mungkin teman-teman banyak di sini yang ngerasa di titik seperti itu. Saya coba sebenarnya kalau kita mau berpikir out of the box, sebenarnya kita bisa gitu kalau punya ide. Iya. Dulu idenya banyak sebenarnya. Awalnya tuh. Iya, paling gampang sebenarnya motivasi paling mudah bahwa apa yang sudah terlaksana di kota itu bisa diterapkan di kampung. Iya. Memang pertanyaan kita mau nggak memulainya itu. Iya, betul banget. Semua konsepnya ada dua, Mas. Kalau kita lihat percontohan perusahaan besar, saya ngambil contoh Adidas sama Nike. Kalau Nike itu dia tagline-nya do it. Just do it. Just do it. Jadi dia hanya melakukan apapun yang ada di pikirannya untuk tahu bahwa konsepnya itu bisa diterima atau tidak. Pada saat itu kan Nike punya konsep sneaker. Dia berpikiran bahwa sneaker ini laku apa tidak ya jika kita jual gitu. Kalau Nike itu tidak melakukan, tidak mau mencoba, dia tidak akan tahu bahwa sneaker itu bisa diterima apa enggak seluruh dunia. Iya. Nah, akhirnya dia coba dan hasilnya bisa diterima. Booming juga gitu ya, nggak booming ya. Nah, itu buat teman-teman yang punya konsep baru, mau enggak mencoba memulainya itu. Dan untuk teman-teman yang sebenarnya, wah ini udah ada nih, udah banyak nih. Kenapa enggak? Kan Adidas juga seperti itu, nothing possible, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman ya berarti kita harus konsultasi yang sama yang udah gitu ya. Nah itu kan banyak teman, banyak guru, gitu. Iya. Banyak sharing seperti itu. Sebenarnya kita mau posisikan di mana? Apakah di Nike yang memulai atau di Adidas yang menjadi pesaing? Gitu. Nah kembali ke konsep yang awal, itu pilihannya ada barbershop. Pada waktu itu barbershop belum banyak. Terus clothingan mungkin udah banyak tapi di perkotaan juga. Terus apa lagi ya? Sampai ke kopi. Dan saya pikir kopi saya belajar di mana gitu. Saya bingung. Nah udahlah, akhirnya saya bikin kayak di Jawa. Di Jawa itu namanya apa ya? Angkringan. Angkringan. Dulu sempat angkringan. Tapi berpikir saya ketemu karyawan yang sekarang
masih sampai sekarang masih bareng saya. Masih bareng ya? Ya, namanya Subhan. Oh iya. Dulu dia pulang juga dari Jakarta dan akhirnya saya mencurahkan gimana kalau kita bikin angkringan. Beberapa hari kemudian saya berpikir ini repot juga kalau musim hujan. Ya udahlah, akhirnya ngobrol kembali, gimana? Ya udah bikin warungan aja. Kita bikin bangunannya. Ini diibaratkan kalau kita bikin tuh cuma buat untuk bensin jalan aja. Ya, Kita nggak tahu. Cuman balik modal doang Iya. ya. Bukan modal, malah kita kayak apa ya? Kalau motor kita sewa motor lah, tapi nggak tahu ini bensinnya ada apa enggak gitu. Oh iya. Jadi benar-benar nggak ada modal. Heeh. Ya udahlah, asal jalan dulu, bangunan udah jadi. Saya tabungan jujur pada waktu itu cuma ada 5 juta sisa dari kerja di Kalimantan. Iya. Punya 2 Vespa, Sprint sama Excel. Saya jual cuma 10 juta. Mungkin sekarang udah mahal. Wow. Saya jual jadi total tuh 15 juta. Cuma jadi bangunan. Ketika udah jadi selesai, udah bayar tukang segala macam, udah selesai. Saya bingung ini mau jualan apa? Saya nggak ada modal gitu. Itu kan aneh kan. Tapi ya nggak ada jalan lain karena udah ini terlanjur. Iya, udah terlanjur jalan kan? Terlanjur jalan. Saya udah mengidekan ini dan punya tanggung jawab terhadap saudara saya tadi, teman sekaligus saudara. Akhirnya udah pinjam modal ke saudara yang lain, ke kakak saya, ke bibi saya, ke om saya. Disitulah saya coba isi pelan-pelan. Dulu jujur saya masih saset kok. Oh, pakai masih sasetan gitu. Masih saset. Saya ngambil di kakak saya di warungan, besoknya bayar. Seperti itu. Dulu menunya apa aja sih, Pak? Nggak aneh, sebenarnya warungan biasa. Selama setengah tahun itu biasa. Cuma karena saya prinsipnya dari awal saya harus membuat kedai. Iya. Ini hanya loncatan awal saja. Iya. Terus ya kita dari seiringnya proses sudah bisa segede piknik kafe sekarang gitu ya. Pak, rintangan paling apa? Ibaratnya cobaan paling beratnya apa sih, Pak? Yang paling teringat, paling berkesan ya. Sebenarnya Mas, kalau kita modal, saya berpikir lagi Iya. ulang. Kalau saya sekadar modal uang, sebenarnya ini nggak akan jalan. Iya. Karena konsep kreatif itu hanya butuh 2, selain uang, ya isi pikirannya harus Iya. ada, gitu. Itu sebelumnya saya kan emang IO juga, terus nge-band juga, jadi banyak temennya. Sebenarnya itu modal sosial saya. Iya. Yang produknya dipindahin dari dulu kita memanage sebuah band, jadi sebuah produk. Iya. Jadi banyak kita apa ya, relasi juga itu sebagai aset gitu ya. Nah gitu, kalau bicara rintangan sebenarnya sama sih orang jualan musim hujan. Kita pernah kok punya karyawan cuma dapat sehari 10.000. Nah gitu. Dan saya lihat ternyata banjir. Di depan rumahnya banjir. Tapi masih dapat duit 10.000. Iya. Itu yang paling berkesan. Paling berkesan. Iya. Nah kemarin udah seiring apa? Udah 5 tahun jalan, terus tahu sendiri sekarang lagi apa? PSBB gitu, ada COVID gitu. Apa pernah ngerasa down gak sih kemarin? Sebenarnya yang ngedown tuh di awal Mas. Di awal kita bikin itu lebih gelisah. Lebih gelisah dibanding sekarang gitu ya. Sampai saya berpikir dosanya saya gitu, sampai terngiang sampai sekarang bahwa saya besok makan apa. Bahwa sebenarnya kan Tuhan udah menjadikan bahwa setiap insan itu, setiap makhluk itu udah dijamin rezekinya. Iya. Nah, saya selalu terngiang gitu dan merasa berdosa telah berpikiran seperti itu. Ketika ada permasalahan yang lebih besar sebenarnya sekarang tuh. Ini di luar dugaan semua orang. Tapi saya merasa yakin bahwa ketenangan kita itu bisa mengendalikan semuanya. Iya. Gitu. Oh, itu ya kayak Sujiwo Tejo itu ya, yang menistakan agama itu ya. Ya, itu sebenarnya itu memang benar. Emang gitu. benar gitu Memang ya. benar gitu. Ya, maksudnya orang apa nggak yang lebih, nah itu yang takut
besok gak bisa makan gitu, takut besok gak bisa lulus kuliah gitu ya. Sebenarnya kalau di logikakan kita lebih cenderung bahwa ketika pikiran kita kotor, kita tidak bisa melakukan apapun. Iya. Jadi hanya ngelamun, ya. Itu sebenarnya bahayanya di sana. Iya, berarti kita punya masalah ya kita hadapin bukan dipikirin. Nah, benar sekali. Terus ngomong kemarin apa? Ada info gitu lihat-lihat di story IG. Ya, Boleh diminum ya? boleh. Kemarin lihat di story IG tuh saya ada postingan piknik kafe disamperin sama orang-orang pemerintah itu sih Pak. Kenapa sih Pak? Sebenarnya sih kita kesulitan tantangan kita ya bukan? Ya semuanya juga sulit punya tantangan sendiri. Khususnya untuk di daerah sebenarnya bahwa kondisi saat itu kan kita tidak memungkinkan untuk dine-in, nongkrong. Kita selalu menyampaikan bahwa untuk saat ini kita hanya menerima take away. Dan posisinya kan ada jeda waktu ketika kita membuat satu produk, misalnya satu kopi. Itu kita butuh waktu dan mereka nunggu gitu. Nah, sebenarnya permasalahannya itu ada di time-nya, di waktunya. Kalau aturan pemerintah bisa memperpanjang jam buka kami, sebenarnya resiko penumpukan itu lebih kecil. Gitu. Nah, misalnya nih, jam buka itu jam 01 sampai jam 21 ya kemarin ya. 16. Awalnya 16 sampai jam 4 sore itu ya? Iya, 4 sore. Dan aturan pemerintah daerah, khususnya desa itu mengambil kebijakan sampai jam 17, jam 5. Sedangkan kondisi saat itu kan puasa. Iya. Orang buka kan dari istilahnya prepare dari jam 4 sore lah. Iya. Soalnya yang body gitu. Nah, saya nggak tahu kalau itu kan. Iya. Itu intinya seperti itu, Mas. Jadi kita ngerasa bahwa ini beresiko gitu. Kita nggak jualan pun beresiko. Jadi serba salah. Akhirnya kondisi menumpuk pas saat itu dan kita kebetulan ada pas operasi. Oh iya. Iya, seperti itu. Saya nggak kaget gitu, karena ini udah terbaca sebelumnya. Ini resikonya seperti ini. Jadi udah pasti nggak bakal ada yang print gitu. Iya, istilahnya kita mundur kena, maju kena, ya udah. Itu kita milih maju, jualan, gitu, dengan resiko sendiri. Kita nggak jualan pun mundur misalnya, ya kita nggak bisa dapat apa-apa. Iya. Gitu. Hebatnya orang jualan ya kita ngandelin pemasukan setiap hari dari hasil jualan itu kan ya. Sebuah kita tuh udah mau new normal kayak gitu Pak, yang ada ibaratnya strateginya buat kembaliin customer kita yang dulu kemarin lupa gitu, strategi buat kedepannya. Sebenarnya sih teman-teman ini ya kita semua sebenarnya rindu nongkrong gitu, jalan terus mampir ke coffee shop kan, itu udah jadi budaya sebelum PSBB kan. Saya kira nanti juga teman-teman bakal temu kangen lagi deh, gitu. Bakal nongkrong lagi seperti itu. Cuma kan permasalahannya trauma itu yang perlahan harus dihilangkan. Iya. Itu butuh waktu, mungkin saya pikir nggak berbulan-bulan, bahkan bisa sampai satu tahun ini. Iya emang. Untuk kembali benar-benar seperti sebelum PSBB ya, gitu. Entah traumanya, terus suasananya, gitu. Pakai maskernya. Iya. Terus kemarin banyak juga tuh kan suka ngadain event kayak gitu tuh Pak. Buat ngendaliinnya itu selama PSBB atau sesudahnya itu ada. Nah kebetulan kan jadi kemarin PSBB itu kejadiannya itu pas di momen awal April. Awal April gitu. Iya. Kita udah nge-cancel salah satunya kan event JMPT ya. Bareng Mas dan teman-teman itu. Oh ya, turnamen game ya? Iya, turnamen game, terus ada yang Pep Market. Yang duanya itu acara kopi sama puncak acara. Itu mungkin ditunda, jadi bukan di-cancel. Kita udah bilang ke teman-teman bahwa kita udah nge-set ini udah lengkap nih, tinggal eksekusi. Mudah-mudahan nanti
setelah new normal, New normal. ini ada tahapan yang lebih baik, nanti kita adain lagi. Adain lagi ya, secepatnya mungkin ya. Ya, sebagai kita sih ngerasa ini nanti bakal jadi selebrasi. Gitu. Selebrasi. Jadi horenya pas itu keluar Iya. dari zona bete ini Pak. Ya, benar-benar. Terus itu tanggapannya gimana sih Pak masalah PSBB kayak gitu? Ya, Kalau pribadi saya gitu. Kalau saya pikir sih PSBB kan ini sebenarnya kalau di luar ya namanya lockdown. Cuma pemerintah membuat istilah baru gitu. PSBB gitu. Iya PSBB. Berarti Sebenarnya sama aja gitu. Sama aja. Saya membaca bahwa ini kalau lockdown itu orang benar-benar di rumah nggak bisa kemana-mana. Kalau PSBB masih ada kegiatan cuma benar-benar dibatasi. Dibatasinya. Nah, resikonya kalau kita menerapkan lockdown yang sudah tersistem dengan nama itu sendiri, pemerintah harus bisa menjamin tiap orangnya untuk minimal makan lah gitu. Iya minimal. Sedangkan untuk di kita kemampuan pemerintahnya belum sampai sana. Akhirnya istilah baru ini diterapkan untuk sebenarnya tujuannya sama, mengendalikan penyebaran virusnya ini gitu. Sama aja sebenarnya tujuan dari penerapan ini dan saya pikir ini baik gitu. Iya. Ini baik gitu. Bukan karena ini program pemerintah gitu. Di luar itu ayo kita bareng-bareng gitu. Karena ini bukan permasalahan pemerintah, jadi permasalahan Kita semuanya. sama Gitu. gitu ya. Iya. Saya buat kedepannya ngopi dulu. Kedepannya kan piknik kafe itu mau jadi apa sih Pak? Lihatnya udah ada planning belum buat Saya sih pengen cabang gitu. Oh bukan cabang. Iya. Enggak. Kasihan yang lama kan mereka pengen lah jabatan naik, gaji naik seperti itu sebenarnya. Iya. Emang di awal juga sebenarnya saya pengen sendiri, apa-apa sendiri. Cuma karena ini semakin orang makin banyak loh yang ngumpul di piknik. Iya. Akhirnya saya nggak bisa sendirian gitu. Iya. Saya harus ke kebun, harus ngerosting, harus nyiapin stok segala macem. Akhirnya kan kita harus bagi tugas. Iya. Harus bagi tugas. Nah sedangkan kalau saya terus berpikir udah cukup seperti ini gitu, nggak mungkin juga kan orangnya makin banyak gitu. Iya. Permintaan makin banyak. Ya pengennya cabang gitu, tapi nggak tahu lah. Ya biar cari tantangan baru gitu. Benar. Udah sih. Barangkali apa? Ada masukan buat apa kaula muda atau teman-teman kita yang buat pengen mulai bisnis buat apa startupnya. Saya pikir sama sih, sama Sama aja ya sama Iya. Angel ya. Kalau motivator tuh lebih banyak ya, cuma Kita kan ibaratnya nangkapnya sebenarnya sama gitu, harus berani mulai. berani mulai ya. Berpikir di luar kebiasaan itu lebih baik kok, nggak usah takut. Nah gini, contoh kalau kita mikir lurus ya, kita dari semenjak sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, terus yang lanjut kuliah, Iya. terus mereka kerja di orang gitu, nggak apa-apa seperti itu. Mereka punya jalur sendiri gitu. Iya. Tapi ada orang yang saya nggak mau kerja di orang, ya harus punya keberanian untuk keluar dari jalur itu. Iya, harus move on ya. Ya, itu kan jalur lurus nih. Iya. Kita ibaratkan jalur lurus. Kita udahlah, kita mau belok, ya nggak apa-apa belok. Iya. Tapi kamu harus yakin dan harus mau mulai itu. Gitu. Dan harus legal itu Pak. Iya. Ya itu pasti lah. Iya. Terus kalau masalah piknik kafe kan sebenarnya saya tuh lebih banyak melakukan apa yang saya suka aja. Gitu. Contoh misalnya gini, saya suka kopi, udah saya bikin kopi. Saya suka ke kebun karena saya basic pertanian, ya saya ke kebun gitu. Yang membuat ini besar sebenarnya, saya punya banyak teman, entah yang nongkrong, entah yang sekedar ngasih sharing atau masukan. Itu sebenarnya isi kepala mereka tuh lebih berbahaya dari saya, Iya. lebih kreatif. Dan repotnya saya gitu menampung teman-teman yang kreatif ini yang susah gitu. Dan untungnya saya dulu
pernah terjadi IO. Mereka punya keperluan apa sih di tempat kita selain hanya ngobrol, sharing? Kita pengen bikin itu, ayo mas, kita bantu gitu. Sebenarnya dari situ tuh, saya senangnya ngejalanin bahwa nggak sekedar orang datang ngopi selesai pulang gitu. Mungkin itu yang jadi pembeda dari kopi kafe dengan orang hanya transaksi beli dan pulang gitu. Ibarat sekolah mah dia pulang selesai sekolah langsung pulang gitu. Kupu-kupu. Nah, gitu. Nah, saya lebih suka orang nggak apa-apa gitu. Kalaupun nanti saya misalnya punya anak atau ponakan, kamu pulang sekolah nggak apa-apa main, entah kursus, ikut basket atau main bola apa terserah. Jangan pulang dulu nggak apa-apa gitu. Lebih suka seperti itu karena nanti bakal terasa sisi kreatifnya. Iya, dan jiwa sosialnya gitu. Nah, ya sama kita menampung orang kreatif itu tadi lebih sulit karena mereka kalau ibarat ikan tuh ikan liar, bukan ikan kolam. Ikan kolam kan anteng gitu. Tapi seru kan? Iya. Gitu. Kita mancing ikan, ibaratnya ikan liar tuh lebih menantang, tarikannya beda gitu. Ibaratnya kan gitu. Jadi nanti mungkin tantangan saya dan teman-teman gitu. Misalnya JMBT punya keperluan apa nih kita? Branding, oke, kita udah naik di atas nih. Ayo kita gayat naik, sama-sama naik. Nanti udah di atas kita bikin apa gitu. Selesai gabung lagi sama apa? Misalnya teman-teman web seperti itu. Iya. Kan banyak dulu juga hampir kalau di tahun kedua sama tahun ketiga itu event hampir tiap bulan gitu. Tiap bulan. Ya, karena komunitas yang masuk tuh banyak sekali gitu. Dan sebenarnya kita hanya menjadi penghubung. Karena saya merasa bahwa dulu tiap event tuh saya yang jalanin, teman-teman yang tahu jadi. Sekarang dibalik gitu ya. Iya, dibalik ternyata itu bahaya. Ibarat lilin, saya itu hanya lilin gitu. Ketika saya padam, saya nggak, udahlah capek gitu. Ya udah mati semua ya. Mati semua gelap gitu. Saya salahnya dulu kenapa nggak bikin lilin gitu. Coba saya bikin lilin. Ketika saya padam, yang lain tetap nyala, tetap berkegiatan. Dan itu mulai diterapkan di tahun keempat sampai sekarang. Makanya sekarang kelima ya? Iya, kelima. Dan konsep yang kelima ini sebenarnya hampir 5 event. Karena yang satu masih ibaratnya maju mundur udah saya nggak mau ya kayak gini gitu. Karena yang mau maju mereka yang mau bergerak gitu. Jangan sampai saya kasih pancingan nih, saya kasih percikan, mas gimana kalau bikin ini, nanti kan mereka ya gimana kalau kita coba gitu. Kalau mereka ragu-ragu udah kita nggak mau gitu. Iya, malah gitu. Jadi enggak ya, jajal enggak ya? Iya. Terus kalau piknik cafe itu sekarang nyediain menu doang apa misalnya kita bikin produk sendiri atau apa itu? Kayak gini kan ini apa? Iya, produk Kopi sendiri. Botol. Iya. Di kopi itu sebenarnya banyak turunannya. Gitu. Iya, turunannya. Mau dibikin apa aja bisa sebenarnya. Mau kopi murni, sekarang yang lagi in banget kan es kopi susu ya. Terus itu bisa turunannya seperti apa, banyak banget. Di es kopi susu aja kan kita misalnya campuran sirup, campuran gula yang beda aja nanti hasilnya beda juga ya. Gitu. Apalagi di kopi hitamnya. Kopi hitam, kopi murni, dia mulai dari varietas, tata letak tanam, misalnya terus kondisi ketinggian, terus lokasi tanam, sampai cara penjemuran itu hasilnya beda. Banyak juga Pak ya? Iya. Berarti nanti next podcast kita nanya-nanya masalah kopi Pak. Boleh, nanti kita bahas. Berarti ini kalau ini produknya apa ini namanya Pak? Kalau ini cold drip. Iya. Sebenarnya kopi hitam disajikan dengan dingin. Biasanya kan
kalau kopi kesannya panas gitu. Oh, Kita coba iya. yang dingin gitu. Ya udah, barangkali teman-teman ada yang mau nyobain atau mau pesen bisa datang ke Piknik Cafe. Oke, mungkin itu dulu ya Pak ya. Selama tema buat podcast pertama ya. Iya. Mungkin next bisa kita ngobrol-ngobrol masalah kopi sama yang lainnya, atau barangkali ada mau yang ditanyain atau kita obrolin lagi sama Pak Odon dari Piknik Cafe, bisa komen langsung aja di bawah. Oke, thanks. Siap. Forget it.